Apa misteri piramida Mesir yang belum terpecahkan? Untuk pertanyaan ini, rilis teatrikal 2014 dari The Pyramids of Death ini mengungkapkan hal yang tidak diketahui secara mendalam. Mari kita mulai dengan fakta bahwa film ini juga memiliki banyak elemen horor dan direkomendasikan untuk 2 orang. Saat cerita dimulai, Kairo baru saja dilanda badai pasir yang sudah berusia seabad. Badai yang sama yang menyapu keajaiban piramida 3 sisi yang lebih tua dari piramida Khufu. Penemuan ini membawa tim arkeologi yang dikirim oleh atasan mereka ke kota. Karena semua piramida yang ada di dunia memiliki 4 sisi, orang banyak merasa bahwa piramida 3 sisi ini bisa menjadi petunjuk kunci untuk mengungkap rahasia piramida. Untuk mengetahui kebenarannya, para petinggi juga mempekerjakan banyak penduduk setempat untuk menggali, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menggali sebuah pintu. Para kru baru saja menyingkirkan batu besar dari pintu ketika racun tiba-tiba menyembur dari lubang. Tidak memberikan kesempatan bagi pria itu untuk mengatur nafas, ia langsung diracuni. Berita itu sampai ke atasan mereka, dan karena khawatir akan jatuhnya korban lebih lanjut, mereka memerintahkan tim arkeologi untuk segera kembali. Lisa dari tim arkeologi agak enggan. Dia merasa bahwa terlalu buruk bahwa dia telah datang sejauh ini dan tidak masuk untuk melihat-lihat. Rekan-rekannya menyarankannya untuk tidak masuk. Bos telah melarang semua orang untuk mendekat. Jika ada sesuatu yang benar-benar mengancam nyawa, maka akan terlambat untuk menyesalinya. Lisa mengatakan bahwa orang bisa tetap keluar, biarkan mesin masuk. Jadi mereka mengarahkan van video ke dalam piramida. Dan tak lama setelah mobil van video masuk, makhluk tak dikenal tiba-tiba melintas, dan beberapa orang bahkan tidak sempat melihat dengan baik makhluk apa itu. Para pria itu terus menggerakkan van video. Segera setelah itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Lisa berpikir pasti ada sesuatu di dalam piramida, dan jika dia bisa menemukannya atau membawanya keluar, bukankah itu akan menjadi ketenaran dan keberuntungan untuk melindungi diri mereka dari gas. Kelompok itu mengenakan masker gas, dan dengan bantuan cahaya, obor mulai berjalan masuk ke dalam dan segera menemukan kamera van video. Tetapi badan van itu hilang. Pertemuan ini semakin meyakinkan mereka. Tempat ini pasti dihuni oleh sejenis makhluk besar. Pada titik ini, kamera boy melihat sebuah lubang di atas, dan Lisa menawarkan diri untuk memanjat dan mengamatinya. Menemukan banyak koleksi senjata kuno. Anehnya, ada darah segar pada senjata melalui sinar ultraviolet, dan tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan tanda bahaya ini, tetapi terus menjelajah ke dalam. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa makhluk tak dikenal itu sekali lagi melintas. Tidak lama kemudian, bodi mobil video ditemukan di sudut jalan, tetapi rusak parah dan tidak menunjukkan tanda-tanda. Setengahnya bisa dipulihkan. Tiba-tiba saja, tanah mulai runtuh di atas, dan sebelum kerumunan orang dapat bereaksi, tanah juga mulai runtuh. Dokter menyuruh mereka untuk tetap diam dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Si anak kamera tidak mendengarkan dan mengambil langkah maju. Tanah retak sekali lagi, dan beberapa orang hanya mencoba untuk berlari keluar pintu. Ketika mereka jatuh langsung ke bawah, ketika mereka semua terbangun, mereka menyadari bahwa tempat itu dipenuhi kotoran, hewan, dan ada banyak pola kuno di dinding. Merasa kehabisan nafas, tim mengangkat masker gas mereka. Tetapi saat berikutnya, sebuah tim kecil arkeolog sedang menjelajahi piramida. Para pria itu baru saja akan mengatakan instruksi berikutnya. Ketika tiba-tiba, orang-orang bergegas maju untuk mengamati bahwa kaki marsekal kecil telah ditekan keras di bawah batu, dan mereka mencoba untuk memindahkannya. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mendorong, batu besar itu tidak mau bergerak. Lisa membawa air untuk marsekal kecil untuk meredakan ketegangannya. Pada titik ini, salah satu tim melihat sebuah lubang di atasnya dan merasa bahwa ini seharusnya menjadi jalan keluar. Memutuskan pertama-tama dia naik untuk melihat apakah Red terus memanjat ke atas, dan memang dia menemukan sebuah lorong. Dan dia pikir ini adalah jalan keluarnya. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, makhluk tak dikenal muncul di dalam. Dan sebelum dia bisa bereaksi, makhluk itu tiba-tiba menyerang. Dan Red secara tidak sengaja kehilangan pijakannya dan jatuh, berdiri dengan beberapa noda darah yang sudah tergores di wajahnya. Ia segera memberitahu rekan satu timnya apa yang telah dilihatnya, dan kerumunan orang banyak dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dokter melihat sekeliling dan memperhatikan pola di dinding yang seharusnya ada pintu di balik kayu. Memindahkan kayu itu keluar dari jalan, dan sebenarnya ada lorong di belakangnya. Lisa mengambil obor dan berkata pada Shuai,
Jangan khawatir, kami pasti akan membawa seseorang untuk menyelamatkanmu. Ketika kami keluar, Anda tinggal di sini untuk saat ini. Jangan takut untuk melihat wajah Marsekal kecil dan tahu bahwa 3 kata yang ingin dia katakan sudah berlarian di dalam dirinya. Lisa memberikan ciuman kepada Marshall kecil dan pergi dengan tergesa-gesa. Beberapa orang belum lama pergi sebelum mereka menemukan bekas jari yang dalam di dinding. Hal ini mengindikasikan bahwa makhluk besar berada di dekat mereka. Pada titik ini, teriakan Little Marshall datang dan kelompok itu tahu ada sesuatu yang pasti terjadi dan bergegas kembali. Tetapi sampai di tempat yang sama, Parcel kecil sudah lama hilang, dan yang bisa dilihat di tanah hanyalah jejak darah yang mengekor keluar, mengarah ke pintu masuk gua di atas. Lisa kehilangan kendali saat itu juga. Dia tidak percaya bahwa itu semua benar. Dokter mengira bahwa makhluk yang baru saja menyerang Suster Merah telah melakukan. Suster Merah menyangkal di tempat bahwa makhluk yang menyerang saya sebesar kucing. Jelas bahwa ada makhluk lain di sini, dan beberapa orang mulai mencari jalan keluar. Tiba-tiba terdengar teriakan, dan ternyata makhluk tak dikenal itu telah menyusul mereka. Setelah memanjat keluar dari lorong, temannya memberondong makhluk itu dengan senapan mesin dan melarikan diri. Ketakutan merobohkan sesama makhluk itu dan bersiap-siap untuk menjangkau dan mengamati. Siapa yang tahu bahwa detik berikutnya dia akan diseret ke dalam lorong. Beberapa orang ketakutan dan bergegas mematikan lampu dan bersembunyi di sudut, tidak berani bersuara. Setelah sekian lama, ketika tidak ada gerakan di luar, mereka berani bergerak. Dokter sekali lagi menunjukkan akalnya dan mulai mengutak-atik batu-batu itu. Hukuman mendadak dari mekanisme tersebut menyebabkan bajia itu memuntahkan aliran pasir yang konstan dalam proses melarikan diri. Lisa tidak sengaja tenggelam. Red adalah pelari tercepat dan jatuh ke dalam jebakan tepat saat ia mencapai ujung. The Doctor berjuang untuk menyelamatkan Lisa dan kemudian pergi mencari Red, hanya untuk melihatnya dikunyah oleh makhluk itu. The Doctor bergegas mengeluarkan tongkat pembakarnya untuk mengusir mereka. Dan tentu saja, makhluk-makhluk itu takut akan cahaya terang dan melarikan diri ketakutan. Mereka ketakutan masuk ke dalam perangkap dan bersiap untuk menyelamatkan Red yang tubuhnya telah ditembus dan tidak bertahan lama sebelum dia meninggal karena kelelahan. Sekarang hanya tinggal mereka bertiga yang tersisa. Dalam regu beranggotakan 6 orang. Mereka harus segera mengambil darah sesegera mungkin untuk melakukannya. Terpikir oleh Lisa bahwa dia pernah membaca di sebuah buku bahwa seringkali pintu keluar lorong paling dekat dengan peti mati Firaun. Sehingga beberapa dari mereka mulai mencari makam Firaun. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan peti mati itu. Berdasarkan informasi pada peti mati, mereka akhirnya menemukan jalan keluar. Tapi kemudian makhluk besar itu muncul kembali. Dan dokter tertusuk dan kamera. Boy bergegas membawa Lisa ke sudut untuk bersembunyi. Ketika monster itu pergi, keduanya mulai merangkak ke arah jendela. Tetapi yang mengejutkan mereka, monster itu mengejar mereka lagi. Tidak lama setelah pria itu memanjat keluar, ia diseret oleh seekor monster. Dan ketika ia terbangun, ia menemukan dirinya terikat pada sebuah rangka kayu. Di depannya, ada monster dengan kepala serigala dan tubuh manusia yang dikenal oleh orang Mesir kuno sebagai werewolf. Ternyata, monster itu memiliki nama dewa kematian di Mesir kuno. Dan karena dia memakan orang di mana-mana, Firaun Mesir membangun piramida ini untuk menjebak monster itu di dalam menara selamanya. Lisa kemudian menyadari bahwa piramida Mesir itu tidak begitu misterius, dan itu hanya dimaksudkan untuk menjebak monster itu. Sementara monster itu memegang sesuatu. Lisa diam-diam memotong talinya. Dan tepat saat monster itu hendak memotong jantung Lisa, dia akhirnya memotong tali dan kemudian menebas monster itu untuk berlari keluar. Tak disangka, dia dihentikan oleh makhluk lain di menara. Makhluk dan monster itu saling beradu mulut. Keduanya menginginkan pesta di depan mereka. Saat mereka menyaksikan binatang buas itu bersiap untuk menyerang, makhluk-makhluk itu secara kolektif mendatangi binatang buas itu. Dan untuk sesaat, binatang buas itu tidak memiliki ruang untuk melawan. Sementara kedua belah pihak bertengkar. Lisa bergegas menuju pintu keluar. Dia meraih Xuan Geowei dan terus memanjat ke atas. Dan kemudian melalui lorong, akhirnya melarikan diri ke pintu keluar piramida. Tetapi pada saat ini, ia kelelahan karena terlalu banyak beraktivitas dan segera pingsan. Ketika ia terbangun lagi, sosok tubuh perlahan-lahan berjalan ke arahnya di pintu masuk gua. Dan ketika ia semakin dekat, ia menyadari bahwa itu adalah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu mengambil kamera dari tanah dan bersiap untuk menyelamatkan Lisa. Tetapi kemudian monster itu tiba-tiba muncul di belakangnya. Pada akhirnya, keduanya terkunci di tangan sang monster. Inilah akhir dari film ini. Faktanya, tidak ada yang tahu kebenaran tentang makhluk apa yang ada di dalam piramida. Legenda manusia, serigala, atau makhluk lain di dalam menara tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Saya pikir kemunculan bocah kecil di akhir film adalah untuk memberikan film ini akhir yang tampaknya sempurna. Tetapi saya tidak pernah berharap monster itu menjadi pemenang pada akhirnya. Bagaimanapun juga, film adalah film, dan film yang mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki rasa. Ingin tahu, jangan pernah membiarkannya menantang apa yang belum dieksplorasi manusia. Atau Anda mungkin akan menjadi seperti karakter dalam film ini, seorang pelopor
yang sering disebut-sebut oleh generasi mendatang. Nah, itu saja untuk cerita hari ini.